Baik, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat ya? Alhamdulillah. Wah, mantap, walaupun udah siang ya, masih tetap semangat. Baik Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapat syafaat di hari nanti. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya yang saya hormati pada Bapak Kepala Sekolah SDN Cengkareng Timur 14 pagi yang hari ini diwakilkan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah yaitu Pak Heri Abdul Syakur, karena Bapak Kepala Sekolah sedang menjalankan ibadah haji. Semoga diberikan kesehatan dan keselamatan hingga juga menjadi haji yang mabrur. Baik Bapak Ibu, mohon izin Bapak Guru hebat mengganggu sedikit waktunya. Alhamdulillah, terima kasih banyak juga yang sudah hadir di ruangan ini dalam rangka pengimbasan atau diseminasi calon guru putra, yaitu berbagi praktik baik mengenai budaya positif. Nanti kita sama-sama sharing Bapak Ibu ya, sama-sama berbagi mengenai tentang budaya positif dan cara penerapannya di lingkungan sekolah. Langsung saja Bapak Ibu, mohon izin perkenalkan saya Pak Anjamani ya, calon guru penggerak angkatan 10. Ini Ibu Fasil saya namanya Ibu Dewi Rosiani, fasilitator, calon menteri mungkin nanti Bu ya. Amin. Dan ini pengajar praktik saya Ibu Korin, dan beliau juga CDP ya, angkatan 5, sekarang juga sudah jadi kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, konsep utama di hari ini kita akan belajar mengenai, sama-sama belajar, sama-sama membahas mengenai tentang konsep utama dari budaya positif. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua mengenai disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar, kelima posisi kontrol, dan yang keenam keyakinan kelas, serta terakhir segitiga restitusi. Ini adalah konsep utama dari budaya positif yang akan sama-sama kita diskusikan. Oke, sebelumnya ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu silakan berpendapat setuju atau tidak. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Ada yang mau berpendapat? Setuju. Oke, baik. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, baik. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, jadi dapat disimpulkan dari pertanyaan pemantik, 3 pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu menyatakan setuju. Oke, kita akan bahas baik untuk pertanyaan pemantik ini. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui di materi pertama ini mengenai perubahan paradigma sekarang, yaitu kita akan melakukan kegiatan namanya kepalan tangan. Bapak Ibu diminta untuk sobek secari kertas kecil
Tapi saya sudah siapkan kertasnya Bapak Ibu. Tenang saja, Bapak Ibu tidak perlu disobek. Silakan. Bu Haji minta tolong dibagikan ke teman-temannya. Hati-hati Bu Haji. Pakai sudah ya? Ya, oke, baik. Boleh, sudah dipegang semua. Sekarang yang Bapak Ibu lakukan adalah mohon dituliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu di kertas tersebut. Silakan, boleh dituliskan benda atau sesuatu yang kira-kira sangat berharga untuk Bapak Ibu. Berharga banget. Boleh, apapun boleh ditulis. Benda atau sesuatu, mau benda, mau sesuatu hal yang Bapak Ibu agak berharga betul. Boleh benda, boleh sesuatu. Oke. Setelah itu, kalau sudah ditulis Bapak Ibu, silakan untuk diletakkan di salah satu tangan, boleh kanan, boleh kiri. Kalau sudah, boleh diuel-uel. Kemudian Bapak Ibu kepalkan di salah satu tangan, genggam. Bapak Ibu genggam. Nah, ini alhamdulillah dulunya sudah bersebelahan ya Bapak Ibu. Sekarang kita coba praktikan di mejanya masing-masing. Semisal yang di sebelah kanan, Bapak Ibu yang duduk sebelah kanan ini berusaha untuk mengambil barang yang ada di sebelah kiri, temannya di sebelah kiri. Contoh berarti Miss Anis coba mengambil yang ada di tangannya Bu Surti. Silakan. Pak Yusuf di tangan Pak Gatot. Ya. Boleh dengan apapun. Boleh paksa, boleh rayu. Boleh. Boleh. Yang diambil boleh terserah, mau dikasih, mau dipertahankan boleh. Silakan. Iya. Boleh. Oh, Miss Anis sama Bu Surti coba kita minta tolong ke depan ya. Boleh ya. Praktikan nih. Siapa yang mau coba ngambil? Siapa yang mau coba bertahan ya? Iya. Iya, Bu Surti. Itu yang di sebelah kanan Bu Surti. Boleh saya minta nggak? Saya ganti, saya ngasih suami baru. Ya, iya atau apa ya? Sertifikasi ya soalnya. Oh sama ya. Apalagi ya Bu Surti. Ya udah Bu Surti, saya minta nih Bu Surti. Ya, ya Bu Surti, saya ganti yang apa nih biar ini bisa buat saya. Waduh, nggak bisa ternyata Pak. Terima kasih Miss Anis, Bu Surti, boleh tepuk tangannya. Udah mencontohkan ya. Tadi Miss Anis udah ngerayu Bu Surti, udah pakai sertifikat, es cendol, tetap gak mau juga dikasih ya, seperti itu. Nah, kita coba cek sama-sama. Kira-kira apa yang dituliskan Bu Surti? Apa? Oh, ternyata di sini Bu Surti menuliskan kesehatan. Ya. Oke, jadi Bu Surti gak mau tuh ngasih kesehatan aja ke orang lain ya. Penting. Gak boleh orang lain untuk membuat dirinya jadi gak sehat. Ya. Mau dipaksa, mau diapa, seperti itu. Oke. Ada yang dituliskan lain? Contoh, Pak Gatot nuliskan apa nih? Keluarga, Pak. Keluarga, luar biasa. Oke. Nah itu Bapak Ibu ya,
apa yang Bapak Ibu pertahankan tadi, walaupun sudah diminta dengan paksa, dirayu dan sebagainya, tetap dipertahankan. Nah, ini ada hubungannya Bapak Ibu, di mana tentang paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini harus kita sama-sama ubah paradigmanya Bapak Ibu semua, bahwa tidak semua dari yang contoh tadi itu bisa kita kontrol. Ya, tidak semua juga kita bisa memaksa, dan tidak juga semua penguatan positif apapun itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Berikutnya, kita akan beranjak kepada disiplin positif. Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu apa makna disiplin? Boleh? Dengar kata disiplin, kira-kira yang terpikir atau terlintas di pikiran Bapak Ibu kira-kira? Apa? Wajib. Patuh. Bu Surti, aturan. Disiplin. Patuh, aturan. Mungkin satu lagi. Oke, belajar tadi. Menarik. Ada patuh, aturan, ada belajar. Kita cek ya. Baik, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Nah, benar ini yang tadi disampaikan ya oleh Pak Heri. Betul. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antar guru dan murid. Dan juga perlu diketahui Bapak Ibu semua bahwa disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Ya, jadi kalau kita bicara tentang disiplin positif ini tanpa kekerasan dan ancaman yang perlu kita ketahui. Kemudian juga tanpa imbalan dan penghargaan, tapi bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Berkenaan dengan disiplin positif, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, di mana seperti ya makan, minum, tempat tinggal, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Misal kita lihat ada anak kalau zaman sekarang mungkin istilahnya cari-cari perhatian, gitu ya, sok kenal, sok dekat dan sebagainya. Ini berkenaan dengan kebutuhan dasar hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, merasa dirinya ini adalah penguasa. Dia merasa bahwa dirinya itu tidak dapat diatur oleh orang lain, siapapun itu. Berikutnya kebebasan, main, ya, pokoknya dia merasa bahwa hidup-hidupnya dia, ya, apapun yang dia lakukan itu untuk kesenangan semata. Dan berikutnya tadi terkait kesenangan, ya, dia merasa ingin dirinya selalu senantiasa bahagia, senantiasa mendapatkan kesenangan. Dari 5 kebutuhan dasar tersebut diperolehlah teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan juga ada motivasi internal. Yang termasuk ke dalam motivasi eksternal yaitu yang pertama berkenaan dengan motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misal kita melihat murid di kelas ini, yaitu dia punya motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
yang terlintas dalam benak pikirannya murid tersebut adalah apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi dia merasa kalau saya nggak ngelakuin ini saya bakal dapat apa nih ya, hukuman apa nih? Atau saya ketika saya nggak ngelakuin apa yang akhirnya membuat saya menjadi tidak nyaman. Nah berikutnya motivasi eksternal berikutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kalau tadi yang pertama apa yang terjadi bila tidak melakukan. Nah kalau yang motivasi eksternal yang kedua yang mendapat imbalan ini, dia yang terpikir atau terlintas di pikirannya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi dia pengen mendapatkan sesuatu berupa imbalan ataupun penghargaan. Dan motivasi perilaku manusia yang berikutnya yaitu yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, ini adalah motivasi internal yang juga merupakan tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Di mana yang terlintas dalam pikirannya adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi yang terlintas apa yang dilakukan atau tidak dilakukan ini, dia akan berpikir selalu bahwa apa atau saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini bentuk penghargaan diri terhadap dirinya sendiri. Nah, berkenaan dengan tadi motivasi, ada motivasi eksternal, motivasi internal dari teori perilaku manusia. Kita dapati beberapa hal berkenaan dengan hukuman. Sekarang Bapak Ibu, kita sama-sama coba ya cek sama-sama. Di sini ada tindakan dulu, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu silakan boleh nanti jawab ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Oke. Oke, tadi di sini nomor 1 ditulis hukuman. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Pak Kus menjawab apa? Hukuman. Bu Haji? Bu Haji konsekuensi. Oke, di sini ada 2 perbedaan pendapat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Bu Suti? Konsekuensi. Oke, siap. Berikutnya di sini tadi pertanyaan ketiga ada 2 jawaban. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, nomor 4 tadi sudah sepakat konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak mengenakan sepatu. Ya, betul. Tidak mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Ada konsekuensi, ada hukuman. Oke, siap. Tadi di pertanyaan 1, 3, dan 6 ini ada perbedaan pendapat. Oke, kita cek ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Yang mencatat 100 kali hukuman, mengelilingi lapangan basket 2 kali, tapi karena terlambat hadir hukuman. Push up 15 kali tidak menggunakan masker, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman dicoret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan karena tersenggol, konsekuensi. Untuk tidak mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu, hukuman. Oke. Nah, atas apa sih Bapak Ibu perbedaan antara hukuman atau konsekuensi? Nah, perbedaannya Bapak Ibu, hukuman ini
bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ketika kita bisa melihat tadi contoh ya, dia terlambat sekolah, tiba-tiba kita kasih hukumannya adalah lari. Nah itu kan spontan, tidak terencana atau bahkan tidak tertulis dalam peraturan sekolah. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Nah, yang tadi saya bilang boleh jadi yang tadi Bapak Ibu minta untuk anak-anak telat terus lari, ini tanpa ada kesepakatan, bukan merupakan kesepakatan sekolah atau mungkin kesepakatan kelas. Dan hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Kalau hukuman bisa fisik maupun psikis. Bedanya kalau dalam konsekuensi, yang pertama sudah terencana atau sudah disepakati, ya, sudah disepakati, sudah menjadi kesepakatan. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh guru, oleh murid. Sikap guru senantiasa memonitoring. Nah, konsekuensi seperti tadi, misal dalam pelajaran olahraga dia telat. Nah, konsekuensinya kan tadi dibuat mengelilingi lapangan 2 kali, lebih dari yang lain. Pertama itu sudah jadi kesepakatan. Kedua itu juga sudah termasuk ke dalam pelajarannya, yaitu pelajaran olahraga, yang dimana itu sesuai dengan pelajarannya tersebut. Restitusi, selain ada hukuman konsekuensi, ada juga Bapak Ibu yang dinamakan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, Bapak Ibu, kita tadi belajar tentang hukuman konsekuensi, di mana kita juga belajar tentang bagaimana sih seharusnya posisi kontrol atau posisi kontrol dari seorang guru. Nah, tadi menyambung dari hukuman dan konsekuensi terhadap beberapa studi kasus yang tadi ada dicontoh. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Oke. Ya, Bapak Ibu ya, pertama ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, atau dan manajer. Nah, saya ada video Bapak Ibu, tapi sebelum video saya mau izin kita ice breaking sejenak dulu ya Bapak Ibu ya. Boleh? Ya, fokus. Apa nih? Berdiri, boleh ya Bapak Ibu? Minta tolong untuk berdiri. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ya, kita ice breaking sedikit biar ada penyegaran ya. Mohon izin kita untuk senam dulu. Iya, lupa Bapak Ibu. Oke, kita senam dulu Bapak Ibu ya. Ayo Pak Budi.
Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Oke, sudah segar? Apa sudah kemarin? Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nyanyi. Nanti kita karaoke selanjutnya. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin lanjut untuk membahas terkait tentang posisi kontrol seorang guru. Di sini ada tayangan video yang bisa kita sama-sama simak. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu? Tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Baik, ini posisi yang kedua. Tadi penghukum, ini posisi yang kedua. Membuat rasa bersalah. Naren, apa bu? Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Anak Ayu, Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. iya Bu, habis ibu saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren!
pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, baik Bapak Ibu ya. Tadi berkenaan dengan video tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang Bapak Ibu ya, coba kita sama-sama refleksikan diri kita nih semua. Kira-kira berada di posisi mana nih saat ini kita? Ya, oke, harusnya di manajer. Tapi kira-kira kita sekarang nih saat ini sudah ada yang sampai di posisi manajer kan? Belum. Kira-kira di posisi apa nih kita saat ini? Di penghukum dan pembuat rasa bersalah. Oke. Murid, teman, dan pemantau. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Udah gede-gede. Sekarang udah kelas 6 ya. Oke, baiknya Bapak Ibu, benar tadi ya disampaikan di video juga bahwa posisi yang ideal yang kita harapkan adalah kita berada di posisi manajer untuk akhirnya melakukan sebuah disiplin positif yang berpihak kepada murid. Nih, tadi saya sedikit mereview saja Bapak Ibu. Ini penghukum ini biasanya tadi ya kata-katanya, kalau kamu tidak melakukan awas ya, ataupun rasakan.
Kemudian membuat rasa bersalah, biasanya berceramah dengan mengeluarkan kata-kata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, Bapak jelas sekali mengatakannya, sudah berulang kali, betul. Yang itu membuat akhirnya murid merasa kecewa atau merasa bersalah. Teman, nadanya ramah, akrab, suka bercanda, ya. Ayolah lakukan demi Bapak, masa kamu tidak mau? Kemudian ada pemantau, ya, dia ingin mengecek sanksi atau konsekuensinya. Dan yang terakhir manajer, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu mau memperbaiki? Nah, ini kalimat atau kata-kata yang biasa ditemukan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita sama-sama cek ya. Setelah tadi melihat tayangan video, pernyataan ini siapa yang mengatakan atau posisi kontrol mana? Ibu, setelah tadi kita mengenal mengenai tentang hukuman, ya, hukuman dan juga konsekuensi. Salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan disiplin positif adalah dengan membuat kesepakatan kelas dan juga membentuk keyakinan kelas. Ini untuk mewujudkan disiplin positif, di mana di kelas kita coba untuk membuat kesepakatan kelas. Mungkin sudah dibuat sejauh ini, tapi selain aturan, maka kenapa sih kita buatnya kesepakatan? Bukan aturan, yaitu kalau kita membuatnya kesepakatan, ini terdapat dua arah. Jadi bukan hanya dari murid, bukan hanya dari guru, tapi juga berdasarkan dari murid. Jadi kita tanya dulu kepada murid, kira-kira nilai-nilai apa yang bisa atau harus ada di dalam kelas tersebut. Kemudian membentuk keyakinan kelas Bapak Ibu, di mana keyakinan kelas ini nantinya berisi dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Misal kalau kita bikin di keyakinan atau di kesepakatannya, di peraturan kelasnya, yaitu misal membawa buku sesuai pelajarannya setiap hari, maka nilai kebajikan yang kita harapkan adalah yaitu poin disiplin dan sebagainya. Ya, betul, tanggung jawab. Keyakinan kelas itu juga memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan permasalahan. Jadi tadi Bapak Ibu, kita bisa menggunakan sebuah kesepakatan dan keyakinan kelas untuk melakukan disiplin positif tersebut. Berikutnya Bapak Ibu, bila kita sudah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, kita dapati murid-murid kita melakukan pelanggaran, atau kita dapati ada hal atau nilai-nilai keyakinan kelas yang perlu kita kuatkan. Maka kita coba untuk akhirnya melakukan sebuah cara yang dinamakan restitusi untuk proses menciptakan kondisi bagi murid dalam memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka tuju, ya, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini langkah yang kita lakukan Bapak Ibu untuk akhirnya menguatkan keyakinan kelas di kelas kita. Ada beberapa langkah Bapak Ibu dalam melakukan segitiga restitusi, yaitu ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini kita coba awali, ya, ketika kita memanggil murid kita yang mungkin melakukan pelanggaran terhadap aturan kelas, maka yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas dengan tidak mengkritik murid yang sedang berbuat kesalahan, melainkan kita mengajukan pertanyaan, yaitu membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Atau contoh lain, kamu berhak merasa begitu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Setelah kita stabilkan identitas murid tersebut, berikutnya kita melakukan validasi tindakan, yaitu berupa pertanyaan atau pernyataan dengan nada suara yang tidak menghakimi, tetapi kita berusaha memenuhi suatu kebutuhan. Contohnya kita
mengajukan beberapa pertanyaan. Kamu melakukannya bukan karena alasan tertentu. Kamu melakukan untuk mempertahankan sesuatu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang baru. Setelah kita menstabilkan identitas, kemudian kita melakukan validasi tindakan, yang berikutnya adalah kita lakukan yaitu menanyakan keyakinan. Saat perilaku sudah divalidasi dan sudah kita cek bahwa murid itu sudah stabil, maka kita kaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kita ajukan beberapa pertanyaan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Tadi Bapak mendapat laporan dari ruang kelas. Katanya kamu habis bertengkar dengan dia. Ya Pak, bisa saya bisa sih. Jelas jawabannya yang dulu Pak, mau PR, ulangan, dan sebagainya Pak. Oh, seperti itu. Wajar saja kamu marah. Jika Bapak di posisi kamu, Bapak juga akan berbuat hal yang sama. Lalu, apakah yang kamu lakukan terhadap dia? Saya marah-marah Pak, saya maki-maki Tias dan spontan menendang meja Pak. Begitu. Pasti kamu mau melakukan itu ada alasannya ya? Iyalah Pak, masa saya diam saja. Saya sudah berusaha payah mengerjakan soal, tapi dia sebelum mentek tidak mau berusaha Pak. Wajar saja kamu merasa marah karena kamu tidak rela pekerjaanmu dicontek oleh dia. Bapak menghargai tindakan yang kamu lakukan, yaitu dengan tidak berbuat lebih, semisal memukul. Tadi Bapak mendapat laporan dari ruang kelas. Katanya kamu habis bertengkar dengan dia. Ya Pak, bisa saya bisa sih. Jelas jawabannya yang dulu Pak, mau PR, ulangan, dan sebagainya Pak. Oh, seperti itu. Wajar saja kamu marah. Jika Bapak di posisi kamu, Bapak juga akan berbuat hal yang sama. Lalu, apakah yang kamu lakukan terhadap dia? Saya marah-marah Pak, saya maki-maki Tias dan spontan menendang meja Pak. Begitu. Pasti kamu mau melakukan itu ada alasannya ya? Iyalah Pak, masa saya diam saja. Saya sudah berusaha payah mengerjakan soal, tapi dia sebelum mentek tidak mau berusaha Pak. Wajar saja kamu merasa marah karena kamu tidak rela pekerjaanmu dicontek oleh dia. Bapak menghargai tindakan yang kamu lakukan, yaitu dengan tidak berbuat lebih, semisal memukul. Sekarang kita pikirkan tindakan kamu masih sampai menggebrak atau menendang meja tadi, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang dilanggar? menghormati orang lain Pak. Oke. Menurut kamu menghormati orang lain itu penting tidak? Pak, Baik, jika menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? masih bisa Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Saya akan mencoba dari bicara dan mendengar kalau ada teman yang mengerti, saya akan melakukannya kepada guru mata pelajaran atau wali kelas. Oh, oke. Kamu bersedia memperbaiki ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan mencoba dari bicara dan mendengar kalau ada teman yang mengerti, saya akan melakukannya kepada guru atau wali kelas Pak. Ya, tepat sekali tindakan kamu Fatih. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Ya Pak. Lutfi, sudah tahu belum kenapa Bapak memanggil kamu ke sini? Karena saya terlambat masuk kelas ya Pak. Iya, betul. Bapak lihat beberapa kali kamu terlambat nih masuk ke kelas setelah istirahat. Menurut kamu, apakah tindakan tersebut baik? Tidak Pak, saya minta maaf, saya salah. Tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Bapak tidak tertarik melihat siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu pasti punya alasan. Coba ceritakan pada Bapak, mengapa kamu sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat? Saya kasihkan bermain dengan teman saya pas sebelum di kantin. Jadi saya makan dan minumnya setelah dari istirahat sampai begini. Seperti itu. Bermain bersama teman itu memang
yang seru dan menyenangkan. Bapak yakin kamu menyukai itu. Lalu, adakah solusi yang bisa kamu lakukan agar kamu tetap dapat bermain, jajan di kantin, namun tidak terlambat masuk ke kelas? Ada Pak, saya harus menghargai waktu dengan bijak. Kira-kira mulai kapan kamu bisa melakukan itu? Mulai besok saya akan berusaha dan berkomitmen untuk selalu tepat waktu. Baik, Lutfi, masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita pernah buat dan sepakati bersama? Masih Pak, Kira-kira keyakinan apa yang berkaitan dengan hal ini? disiplin dan menghargai waktu. Benar sekali. Jadi selanjutnya Lutfi ingin menjadi murid yang seperti apa? Saya ingin lebih menghargai waktu, menghargai diri saya, dan juga menghargai guru dengan selalu tepat waktu Pak. Baiklah, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya nih. Bapak yakin kamu bisa menenangkan hal itu dengan baik dan dapat mengatur waktu lebih baik. Baik Pak, terima kasih. Baik Lutfi, sekarang kamu sudah bisa kembali bermain dengan teman. Assalamualaikum, nama saya Fatih dari kelas 5B. Saya senang diajak berdiskusi dengan Pak Aan untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku diri dari teman sekelas saya. Saya harus lebih banyak bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Lutfi Febriansyah Priyadi dari kelas 5B. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Pak Aan untuk menemukan solusi dari kesalahan yang saya lakukan. Saya akan lebih berdisiplin dan menghargai waktu. Di akhir, mari kita sama-sama refleksikan dari kegiatan kita hari ini. Barangkali saya minta dari Bapak Ibu Guru menyampaikan kira-kira apa pembelajaran yang didapat hari ini dan perasaannya. Boleh siapa? Bapak Ibu? Ya? Oh, Pak Heri. Oke. Terima kasih Pak Alan ya, atas kesempatan waktunya untuk mengungkapkan perasaan saya hari ini. Alhamdulillah perasaan hari ini sangat senang sekali Pak An ya. Ternyata intinya dalam kegiatan hari ini adalah posisi kita itu harus sesuai dengan posisi kontrol yang terakhir, manajer. Nah, dalam posisi manajer itu berarti kita harus menguasai ya tentang posisi kontrol, terus membuat keyakinan kelasnya, terus video restitusi. Ya, tanpa kita mengetahui itu semua, kita tidak bisa menjadi seorang manajer. Terima kasih. Terima kasih Pak An atas ilmunya. Baik, terima kasih. Satu lagi mungkin ya dari ibu-ibu. Oke, terima kasih Miss. Ya, terima kasih. Mungkin perasaan hari ini alhamdulillah senang ya. Kalau informasi atau pengetahuan yang saya dapat pada hari ini mungkin tentang keyakinan dan kesepakatan kelas dan juga segitiga restitusi itu mungkin kita tambah seperti itu ya. Jadi kalau ada masalah itu ternyata ada proses yang maksudnya kita yang menyelesaikan. Jadi itu anak mencari solusi sendiri. Dan untuk posisi kontrol ya kita memang harus belajar lagi dari video tadi. Mungkin selama ini kita banyak yang posisinya mungkin bukan di seorang manajer, mungkin di posisi yang kurang baik lah ya. Mungkin dengan hari ini diseminasi Pak An, jadi kita bisa menambah ilmu lagi. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu ya, terima kasih. Jadi tadi alhamdulillah sudah disimpulkan juga oleh Bapak Ibu semua ya berkaitan dengan kegiatan hari ini, di mana kita sebagai seorang guru ini harus memiliki posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dengan kita juga meyakini terhadap murid-murid kita, bagaimana cara kita menangani murid-murid kita di kelas, melakukan sebuah disiplin positif yang kesemua adalah berpihak untuk murid. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk kesempatan pada siang hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk kesediaannya untuk kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, sama-sama berbagi. Semoga kita bisa terus menerapkan hal-hal yang baik di sekolah kita dan di kelas kita. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri. Saya selaku Wakil Kepala Sekolah SDN Cakar Timur pagi. Alhamdulillah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Anjamani selaku CGP Angkatan 10 yang telah melaksanakan kegiatan diseminasi dengan budaya positif. Harapan besar saya dalam melaksanakan diseminasi ini sangat bermanfaat dan berdampak positif bagi sekolah ke depannya, dan sekolah itu bisa menciptakan suasana yang positif yang berdampak kepada sekolah-sekolah dalam kegiatan-kegiatan yang positif maupun dalam kelas atau dalam sekolah. Alhamdulillah, dengan diseminasi yang dilakukan Pak An, guru dapat memahami tentang memulai mengontrol diri dalam menyikapi kesepakatan kelas dan melaksanakan kegiatan institusi. Guru-guru dapat menerapkan sehingga pembelajaran dapat berdampak dengan murid sesuai dengan kebutuhan siswa yang berdampak pada pembelajaran yang bisa pada murid. Dan besar harapan saya kepada Pak An yang mudah-mudahan selalu berbagi praktik baik ya dimanapun, kapanpun ya, saling sharing. Dan harapan Pak An juga semoga sukses selalu dan lancar kegiatan dalam menjalankan pendidikan berpenggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Putus Pujianto dari kelas, saya mengajar di kelas 2. Saya akan memberikan sedikit pendapat tentang diseminasi yang disampaikan oleh Pak An, yang mana tentang budaya positif. Saya jadi lebih, apa yang disampaikan Pak An, saya jadi lebih paham, lebih mengetahui lagi tentang budaya positif itu. Harapan saya semoga budaya positif itu dapat diterapkan di kelas. Kemudian untuk Pak Aan, semoga tetap semangat dalam melaksanakan CGP-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.